حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila dipanggil untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian kepada zikrullah. Yang diantara makna zikrullah dalam ayat ini adalah khutbatul Jum'ah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang meminta kita akan bersegera untuk menghadirinya adalah salat Jum'ah. Mudah-mudahan keberadaan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat satu indikasi bahwa hingga saat ini kita masih berada di barisan orang-orang yang beriman, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sisa usia kita bisa kita isi dengan nilai-nilai keimanan dan tidak mati kecuali dengan iman husnul khatimah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah untuk bekal di kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian dan sebaik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti semakin usia kita bertambah, semakin kita mendekati kehidupan akhirat, amal kebaikan kita semakin bertambah, keimanan kita, ibadah kita semakin sempurna. Semakin usia kita bertambah, usahakan, upayakan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita semakin berkurang, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling baik adalah yang panjang usianya. Artinya semakin usianya bertambah, wa hasuna amaluh, semakin baik amal perbuatannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia kita harus paham, kita harus sadar diri siapa kita dan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Maka dalam hal ini sesuai dengan tema yang disampaikan adalah manusia dalam perspektif Al-Quran. Kita melihat dari berbagai sisi. Yang pertama, dari manusia itu sendiri pada hakikatnya terdiri dari dua unsur dasar, yaitu unsur jasad dan unsur roh. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalin min hama'in masnun. Ini adalah unsur jasad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dari dasar tanah, min salsalin,
min hama'im masnun, dari tanah liat, dari tanah lumpur yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian setelah sempurna penciptaan ini, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada jasad ini. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi faqa'u lahu sajidin, maka dengan demikian hendaklah tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah penciptaan dari Nabiullah Adam alaihissalam, asal muasal dari manusia ini semuanya. Manusia berasal dari anak Adam. Manusia adalah keturunan Adam, bukan keturunan selainnya, bukan transformasi dari lainnya. Kita adalah jenis manusia, bangsa manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, kemudian diturunkan ke dunia ini untuk mengelola, untuk menjadi khilafah, untuk memakmurkan. Itulah kita. Summa ja'alnahu min sulatin min ma'in mahin. Kemudian Allah dari Nabi Adam ini menjadikan keturunannya di dunia ini dari air yang hina. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khalaqakum atwara yakhluqukum, dalam ayat lain, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan Adam ini dari air yang hina, dari nutfah. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan, fa khalaqna al-'alaqata mudghatan, fa khalaqna al-mudghata 'idhaman, fa kasawna al-'idhama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar. Para ulama tafsir mengatakan, summa ansha'nahu khalqan akhar. Setelah daurut takhliq, daurut taswir, setelah penciptaan ini selesai, maka kemudian datanglah periode ketiga, yaitu dauru nafkhir ruh. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, memerintahkan malaikat meniupkan ruh kepada jasad yang ada dalam kandungan seorang ibu ini, kemudian lahirlah kita sebagai manusia. Itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah tentang kita. Kemudian dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 kehidupan, 3 periode. Kehidupan dalam kelemahan, kemudian berubah menjadi kehidupan dalam kekuatan, kemudian berubah kembali menjadi kehidupan yang penuh dengan kelemahan. Allah khalaqakum min dha'fin, Allah menciptakan kalian dari lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, kemudian setelah lemah itu Allah memberikan kekuatan kepada kita. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, kemudian setelah kekuatan itu kita akan kembali lemah dan beruban. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq." Siapapun yang diberi umur panjang, maka pastilah dia akan kembali kepada penciptaan awal. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir ke dunia ini dalam keadaan lemah, kemudian menjadi kuat, dan kita pasti akan lemah kembali. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala secara umum membagi kehidupan kita dalam dunia ini dalam 2 kehidupan. Yang pertama, kehidupan sebelum kita mendapatkan taklif dari Allah, sebelum kita menjadi orang yang balik, orang yang mukallaf, yang dibebani kewajiban-kewajiban. Kita melakukan apapun tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah kita melewati masa taklif, setelah kita menjadi orang yang balik, yang sudah dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanggung jawab, dengan kewajiban-kewajiban, maka ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa akan mencatat amalan-amalan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun, pekerjaan, aktivitas apapun, kecuali kita telah memiliki catatannya. Apabila baik akan dicatat dengan baik, apabila tidak baik akan dicatat dengan tidak baik. Ini semua akan memberikan pengaruh besar kepada keselamatan kita setelah kehidupan ini. Karena pada hakikatnya kita manusia ini, ruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala. Maka kita mengenal istilah alamul arwah. Nabi SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannada. Roh itu adalah satu kesatuan pada zamannya. Ketika dia diciptakan, ketika bersama yang lain, junudun mujannada, satu kesatuan. Fama ta'arafa minha talaf, yang dulu dia saling mengenal, maka dia akan akrab.
wa ma tanaqara minha ikhtalaf, yang dulu saling bermusuhan maka dia pun akan saling bermusuhan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu ketika ruh ini ditiupkan ke jasad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menulis 4 perkara, yang mana 4 perkara ini adalah takdir kita dalam kehidupan. Biqadri rizkihi, rizkinya ditulis oleh malaikat. Wa ajalihi, ajalnya ditulis oleh malaikat. Wa amalihi, amal perbuatannya ditulis oleh malaikat. Wa syaqiyun aw sa'id, bahkan apakah dia akan menjadi orang yang sengsara atau akan menjadi orang yang bahagia, telah menjadi takdir kita semua. Akan tetapi kita tidak memahami itu, kita tidak tahu itu. Wa'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka tugas kita adalah terus melakukan kebaikan, berusaha mengikuti syariat ini dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, semampu mungkin. Mudah-mudahan itu adalah menjadi sebab kita dimudahkan menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang kelak akan berakhir di surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita dalam kehidupan ini dibatasi oleh ajal. Walikulli ummatin ajal, setiap umat ini ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ketika ajal ini sudah ada, tidak akan maju, tidak akan mundur. Setelah ajal ini ada, kita akan berpindah ke alam lain, dari alam ruh ke alam dunia, kemudian kita akan memasuki satu alam namanya alam barzakh. Di sini orang yang tidak selamat akan ingin kembali ke dunia. La'alli a'malu fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Yang tidak selamat akan kembali ke dunia. Saya ingin melakukan kembali kebaikan, ingin beribadah kepada Allah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kata-kata mereka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di hadapan mereka ada barzakh, ada penghalang, ada dinding. Ila yaumi yub'atsun, yang mana mereka tidak mungkin kembali. Kita dengan mereka ahli kubur, orang-orang yang di alam barzakh, ada pembatas, ada dinding, tidak mungkin kembali lagi ke dunia ini. Ila yaumi yub'atsun, sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman. Inilah kemudian kita memasuki hari akhirat, hari kebangkitan. Kita semua akan ke sana. Di sana kita akan diperlihatkan peristiwa-peristiwa akhirat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kita akan menemukan amalan-amalan kita di dunia ini termaktub, tercatat dalam catatan-catatan. Mudah-mudahan kita termasuk yang menerima catatan itu dari sebelah kanan. Wa ma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang ini tandanya selamat. Wa amma man utiya wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Nauzubillah. Ada sebagian manusia yang diberikan catatannya dari sebelah belakang, ada sebagian yang diberikan dari sebelah kiri. Itu menandakan bahwa dia tidak akan selamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi'al kitab fatal mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Sekecil apapun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan dibersihkan dari dosa-dosa, diampuni dari kesalahan-kesalahan, sehingga kita hisab kita kelak adalah hisab yang mudah, hisab yang cepat, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di akhir perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, maka digiringlah mereka kepada surga dengan berombongan. Mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini adalah termasuk rombongan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang bukan hanya berkumpul di masjid yang mulia ini, tapi juga kelak kita bersama-sama berombongan menuju surga. Sebaliknya, na'udzubillah summa na'udzubillah, ada rombongan yang digiring oleh Allah ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan orang-orang kafir itu digiring menuju neraka dengan berombongan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Maka kita sebagai
umat yang beriman, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalani syariat ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang bersama kita dalam kebaikan, juga kelak bersama dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang yang beriman kepada Allah, kemudian anak cucunya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggabungkan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kembali digabungkan kelak dalam keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wama alatnahum min amalihim min syai', tidak dikurangi sedikit pun amal perbuatan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selamat fid dunya, selamat fil akhirah, menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Yaqulu tabaraka wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru adh-dhunubu was-sayyi'at wa bi karamihi tuqbalu al-'ataya wal qurbat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. التقوى وصية الله للأولين والآخرين وهي خير ما يتزود به الإنسان. التقوى جماع الخير كله عاجله وآجله. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ada satu riwayat dari Luqman Al-Hakim. Beliau menasihati anaknya. Beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa, sesungguhnya manusia ini, salah satu aslas, terbagi menjadi 3 bagian. Sulusun lillah, 3 bagian dari manusia ini akan kembali kepada Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sulusun li nafsihi, sepertiga akan dimiliki oleh dirinya. Wa sulusun lidud, dan yang sepertiga adalah milik ulat belatung. Fa amma ma lillahi min imri'in, adapun yang akan kembali kepada Allah dari manusia ini, faruhuhu, ruh kita ini. Kita terdiri dari dua unsur dasar, unsur jasad, unsur ruh. Ruh ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma li nafsihi, adapun yang akan dimiliki oleh dirinya nanti, fahuwa amaluh, maka itu adalah amal perbuatannya. Amal perbuatan kita, ibadah kita, itu akan kembali kepada kita, akan bersama kita kelak di akhirat, dan terus memberikan kebaikan kepada kita dalam perjalanan ini menuju surga. Kemudian wa amma malidud, dan adapun yang akan dimiliki oleh ulat belatung itu, fahuwa jasadu, adalah jasadnya, jasad kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Maka dari itu, kita harus sadar bahwa yang paling berharga nanti adalah amal perbuatan kita. Dari itulah Nabi SAW bersabda, ketika mayit itu akan dimakamkan, maka akan ada 3 yang akan mengikuti. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluh. Yarji'u uthnani, yang 2 akan kembali. Ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya akan kembali. Wa yabqa amaluh, dan akan bersama dia, senantiasa menyertai dia, menemani dia adalah amal perbuatannya.
Maka dari itu, mumpung usia kita masih ada, marilah kita gunakan sebaik mungkin waktu ini dengan banyak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan menjadi sebab keselamatan kita, kebahagiaan kita kelak di akhirat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabatil akramin wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.